kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya? Saya di situ punya Al-Quran, ada terjemahannya Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia, besar di akhirat. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk bisa menyaksikan bersama-sama kesaksian seorang ustadz dari Jawa Barat, di mana dia menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Allah yang hidup. Dia adalah seorang cendekiawan muslim, dia adalah seorang ustadz. Artinya bahwa dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa di dalam agamanya, tetapi dia adalah seorang yang cerdas. Tetapi di balik kecerdasannya itu teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa dia menemukan ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah yang nujul menjadi manusia. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya? Saya di situ punya Al-Quran, ada terjemahannya Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu, Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar lebih banyak berbicara Isa itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari situ ketemplak sama firman itu. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinjili orang? Enggak ada, saya enggak ada yang berani nginjil. Saya ustadz lah kalau pernah juara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan video dari ustadz ini. Ya, dia adalah seorang cendekiawan muslim, dia adalah orang yang cerdas. Dan di balik itu teman-teman semuanya, di balik kecerdasan dari beliau ini, maka dia menemukan satu jawaban yang pasti, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan tadi bahwa dia pindah agama, meninggalkan agama Islam, masuk ke agama Kristen, bukan karena paksaan atau diinjili oleh pendeta atau diiming-imingi oleh sesuatu, tetapi karena dia menemukan di dalam kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran, bahwa di situ dia sering membaca di surah Al-Fatihah bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka dia bergumul di dalam Tuhan, maka dia menemukan bahwa jalan yang lurus itu ada di dalam Alkitab. Di Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, haleluya. Nah teman-teman semuanya, ya setelah itu dia berkata bahwa Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya, atau Isa, ya, dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai seorang yang terkemuka dan di dunia. Ya, jadi kalau misalnya Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, apakah dia adalah seorang manusia biasa? Tentunya tidak, kawan-kawannya. Dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, dia adalah Tuhan dan juru selamat, ya, Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah, dia adalah kalimatullah yang telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, kalau kita lihat lagi dari berbagai kesaksian para ustadz-ustadz yang telah meninggalkan agama Islam, yang mereka berkata bahwa Isa mengetahui, ya, hari kiamat. Jadi kalau misalnya Isa mengetahui hari kiamat, apakah manusia biasa, ya, tahu tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat? Saya rasa mustahil ada orang yang mengetahui itu selain daripada Tuhan. Jadi Isa mengetahui hal demikian, berarti siapakah dia? Tentunya dia adalah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, ya, walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa
agama Kristen adalah agama yang jelek karena mereka sering memurtadkan orang, mereka sering menginjili orang, mereka sering mengiming sesuatu kepada orang supaya mereka pindah agama. Makanya ya teman-teman semuanya, apa yang kita lihat akhir-akhir ini, apa yang terjadi, mereka sangat benci, bahkan gereja ibadah ditutup dan tidak diberikan izin, sama seperti yang terjadi di kota Cilegon, di mana gereja HKBP yang mau dibangun di sana tetapi dipersulit izinnya. Bahkan pemerintah setempat ya ikut berteriak takbir, dan mereka mau menandatangani surat penolakan pendirian izin gereja HKBP. Itu sangat miris sekali teman-teman ya. Itu sangat menyakitkan sebagai kita orang yang beragama, yang berbeda-beda ya, yang memiliki keyakinan yang berbeda di negeri ini ya, bahwa Indonesia ini adalah diperjuangkan bukan hanya satu agama saja, tetapi kita memperjuangkan bangsa ini, negara ini ya, dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama, suku ya. Jadi kita dalam hal ini adalah orang-orang Indonesia yang bersatu di dalam kebinekaan ya, tetapi mereka tidak mengerti apa itu Pancasila teman-teman ya. Mereka bertindak semau mereka sendiri ya. Teman-teman semuanya, dalam hal ini saya mau katakan bahwa kedepannya kita harus banyak-banyak berdoa dan bersabar untuk menghadapi orang-orang ini ya, karena Yesus juga telah dianiaya sebelumnya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang teraniaya karena namaku ya. Jadi mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah ya, bukan seperti semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Kita harus siap untuk memikul salibnya kita teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.